Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Priscilla Hartono, NIM 2021210502, kelas SI 301. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi oleh dosen pengampu Marwah Sulehu Eskom Mkom dengan judul Proposal Perancangan Sistem Informasi Penjualan Tiket Pesawat secara Online. Baik, yang pertama ada gambaran umum. Belakangan ini, internet perlahan-lahan mulai menggeser budaya pembelian atau pemesanan tiket pesawat dari cara konvensional menjadi lebih modern atau yang sering disebut booking online. Dengan ini, memesan tiket dapat dilakukan melalui komputer yang tersambung dengan internet. Hal ini berarti para maskapai penerbangan dapat berhubungan langsung dengan konsumen yang tentu saja akan memberikan dampak ekonomis yang signifikan. E-ticketing atau electronic ticketing adalah suatu cara untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktivitas perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara fisik ataupun paper ticket. Semua informasi mengenai electronic ticketing disimpan secara digital dalam sistem komputer milik airline. Sebagai bukti pengeluaran e-ticket, pelanggan akan diberikan itinerary receipt yang hanya berlaku sebagai alat untuk masuk ke dalam bandara yang masih mengharuskan penumpang untuk membawa tanda bukti perjalanan. E-ticketing adalah peluang untuk meminimalkan biaya dan mengoptimalkan kenyamanan penumpang. E-ticketing mengurangi biaya proses tiket, menghilangkan formulir kertas, dan meningkatkan fleksibilitas penumpang dan agen perjalanan dalam membuat perubahan-perubahan dalam jadwal perjalanan. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, internet kini muncul sebagai alternatif sistem distribusi informasi travel. Internet merupakan media yang sempurna untuk menjual paket perjalanan karena internet sanggup membawa jaringan supplier yang luas dan basis customer yang besar ke sebuah marketplace terpusat. Tiket dapat dibeli dengan cara tunai, cek, atau kredit maupun kartu debit. Orang tanpa akses ke internet dapat memesan tiket melalui internet publik di terminal atau perpustakaan di pusat informasi dan visitor center. Anda tak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mengkhawatirkan keamanan tiket penerbangan nantinya. Lupakan resiko hilangnya tiket, dicuri, tertinggal, atau bahkan tercebur air. Bahkan e-ticketing memungkinkan Anda membelikan tiket untuk kerabat pada saat mendadak. Selanjutnya ada analisis data dan informasi. Data di sini meliputi data penumpang, data petugas, data maskapai, jadwal, dan data penjualan. Informasi di sini meliputi rute pesawat, harga tiket, jumlah tiket terjual, cara pemesanan tiket, serta ketersediaan tiket. Definisi masalah dan tujuan. Masalah: ada kekhawatiran mengenai jaminan keamanan atas kode-kode kartu kredit, ATM, dan lain-lain. Pemesanan: e-ticketing dilakukan secara online atau melalui internet dan tidak semua orang mengerti tentang internet. Artinya, belum bisa mengoperasikan internet itu sendiri. Belum semua orang mengetahui tentang bagaimana caranya memesan tiket secara online. Tujuan: A. Mengefisienkan dana dan waktu, B. Mengefisienkan tenaga, C. Menghindari kehilangan tiket pesawat secara fisik, atau jika tiket pesawat yang dibeli secara online hilang, maka bisa diprint ulang dan tidak dikenakan biaya. D. Memperkecil biaya pelayanan sehingga harga tiket juga dapat ditekan. Analisis kelemahan sistem lama. Performance: sistem pemesanan tiket pesawat secara manual memerlukan tenaga karena masih dengan cara datang ke kantor, SMS, telepon, ataupun email. Information: sistem cek harga tiket pesawat secara manual menyebabkan proses informasi berlangsung lama untuk menunggu antrian. Ekonomik:
Biaya yang dikeluarkan cukup besar untuk menempuh jarak menuju kantor atau menelpon untuk info harga. Kontrol. Sistem pencarian secara manual sulit untuk dikontrol karena harga tiket akan berubah setiap saat tanpa pemberitahuan. Efisiensi. Sistem melakukan dokumentasi secara manual yang tentunya membutuhkan waktu yang lama atau tidak efisien. Servis. Pelayanan pada pembeli akan memakan banyak waktu karena harus menunggu pemrosesan. Analisis kebutuhan sistem. A. Kebutuhan fungsional. Analisis sistem yang sedang berjalan meliputi A. Buka situs atau website resmi penjualan tiket pesawat. B. Login atau masukkan akun. C. Pilih menu tiket pesawat. D. Cari penerbangan dengan mengisi kota keberangkatan dan kota tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang. E. Isi data pribadi. F. Pilih metode pembayaran lalu lakukan pembayaran sesuai dengan total harga tiket pesawat. G. Jika status pesan tiket telah berhasil, pengguna akan menerima email berupa rincian pesanan dan tiket maksimal 60 menit setelah melakukan pembayaran. Sistem requirement. A. Sistem penyedia tiket atau operator atau pihak internal. Operator memiliki ID dan password masing-masing. Operator dapat melihat data konsumen yang telah melakukan pemesanan. B. Pelanggan. Pelanggan dapat memilih tanggal dan rute keberangkatan. Pelanggan dapat melihat semua data penerbangan atau nama maskapai, jadwal harga tiket. Pelanggan harus mengisi data pemesanan dengan memasukkan nama lengkap, alamat, email, dan nomor HP. Pelanggan dapat memilih metode pembayaran dengan transfer, kartu kredit, ATM, klik mandiri, debit, dan Indomaret. Pelanggan akan menerima email dari situs atau website yang berisi etiket. B. Kebutuhan dan fungsional. Perangkat keras atau hardware, tipenya yaitu desktop H67 VRBK, memori 2 GB, prosesor Intel Celeron R, CPU N3350 1.10 GHz 1.10 GHz. Perangkat lunak atau software yaitu browser dan exam. Analisis kebutuhan sistem. Kelayakan teknis. Analisis aspek teknis dilakukan untuk menjawab pertanyaan, apakah secara teknis sistem dapat dibangun dan dijalankan dengan baik? Kelayakan teknis menyoroti kebutuhan sistem yang disusun dari aspek teknologi yang akan digunakan. Jika teknologi yang dikehendaki untuk pengembangan sistem merupakan teknologi yang mudah didapat, murah, dan tingkat pemakaiannya mudah, maka secara teknis usulan kebutuhan sistem bisa dinyatakan layak. Kelayakan SDM. Analisis aspek SDM dilakukan untuk menjawab pertanyaan, apakah secara sumber daya sistem dapat dibangun dan dijalankan dengan baik. Analisis aspek SDM dalam studi kelayakan bisnis secara spesifik memerlukan sebuah sistem informasi reservasi berbasis web secara online yang dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat, dan up-to-date. Kelayakan hukum. Analisis kelayakan hukum peraturan menunjukkan bahwa pembuatan situs web lebih baik tidak menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku dan diterapkan pemerintah atau aturan yang ada. Pada web ini, perangkat lunak yang digunakan baik sistem operasinya maupun program yang lainnya adalah orisinil atau sah dengan lisensi yang dilindungi oleh Undang-Undang tentang Hak Cipta. Kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi berhubungan dengan return on investment atau berapa lama biaya investasi dapat kembali. Analisis kelayakan ekonomi juga akan mempertimbangkan apakah bermanfaat melakukan investasi ke proyek ini atau kita harus melakukan sesuatu yang lain. Suatu proyek yang besar biasanya lebih menekankan kelayakan ekonomi karena umumnya berhubungan dengan biaya yang terbilang besar. Untuk menganalisis kelayakan ekonomi, digunakan kalkulasi yang dinamakan cost-benefit analysis atau analisis biaya dan manfaat.
Adapun tujuan dari analisis biaya dan manfaat ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pengguna apakah manfaat yang diperoleh dari sistem baru lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.